Assalamualaikum, halo pemirsa, kembali bersama saya Diah Kesuma di Narasehat, Narasi Kesehatan. Ya pemirsa, dengan cuaca yang agak-agak mendung syahdu gitu ya. Syahdu, cakung. Oke. Oke Pak, dengan siapa ini Pak? Kita kenalan dulu dong. Mas Yusuf. Mas Yusuf di sini masih apa ini? Mendung-mendung kan biasanya kita males gitu Pak mau keluar rumah. Setiap hari di Setayu nih. Apa ngapain Pak? Petugas jukir. Oh, petugas? Jukir. Apa itu tuh Pak? Juru parkir. Oh, juru parkir. Oh, Masya Allah. Jadi di tengah cuaca yang mendung seperti ini masih kerja gitu ya Pak ya. Kalau saya tuh ada pengennya rebahan aja di rumah gitu. Oke, ini baru hujan Pak ya. Bapak sudah hidup di Pekalongan ini berapa lama nih Pak? Lahir di Pekalongan sampai sekarang. Berarti berapa tahun? Berarti saya 43. 43 tahun di Pekalongan. Nah, kita kan hari ini kan masih membahas mengenai potensial wabah yang terjadi gitu di Pekalongan. Ya. Nah, selama 43 tahun itu Bapak pernah nggak menemui kasus penyakit wabah di Pekalongan? Seperti demam berdarah sering saya dengar itu. Apalagi ya? Itu kadang penyakit yang menular seperti pes, Pak. Itu pes itu penyakit dari tikus Pak katanya. Ah, oke. Pak, lulusan mana sih Pak? Kok pinter banget? Wih, oke. Apalagi Pak yang Bapak ketahui? Mas Yusuf apa? Itu seperti apa ya? Asma itu asma. Ya, ISPA ya Pak ya, saluran pernafasan ya. Oke, nice. Berarti tadi ada demam berdarah, ISPA, Pes itu kan dari tikus. Iya juga. Oke. Nah, kalau di Pekalongan kemarin juga itu COVID Pak ya. Tapi kita betul sekali Pak, kita masih membahas mengenai 3 itu Pak, penyakit yang rentan ataupun potensial menjadi wabah di Pekalongan. Tapi Bapak tahu nggak sih ciri-ciri dari penyakit DBD wabah gitu? Wabah yang demam berdarah. Gejalanya seperti apa? Karena saya pernah sih. Gejalanya itu memang satu ya dari nyamuk bisa. Kedua itu hampir sama dengan orang capek, makannya telat sama. Sakitnya itu sama. Untuk jalan 2 langkah itu udah ngos-ngosan. Kedoyaran. Iya, kedoyaran. Demam itu gitu. Pernah Pak ya? Ya pernah. Kalau maghrib dengan mau subuh itu pasti dingin banget. Dinginnya badannya panas tapi ada subuh. Lah, Bapak tahu nggak penyebab dari DBD itu apa? Selain nyamuk gitu. Kan faktornya emang nyamuk, tapi penyebab faktornya itu apa? Penyebab faktor utama menularnya itu. Itu kadang kan karena tempatnya kurang bersih, dan pengaruh nyamuk berkumpul, barang bekas yang tidak tertata rapi, berserakan kadang untuk sarang nyamuk juga bisa. Oke, pemirsa, ini Pak Yusuf ini udah ya, kita menghadirkan narasumbernya Pak Yusuf aja kali ya. Ini udah bagus banget jawabannya Pak Yusuf. Tapi Pak Yusuf, hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial Pak Yusuf yang tentunya akan secara detail membahas mengenai ISPA tadi. Terus penyakit tikus itu apa tadi Pak namanya Pak? Betul sekali. Dan juga bagaimana cara kita ketika terjadi wabah lapornya kemana itu juga dijelaskan Pak. Pak Yusuf pengen tahu nggak? Pengen tahu. Pengen tahu ya? Oke, pengen tahu dan jelas pengen tahu. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya? Iya. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Setiap pekan puluhan laporan masuk ke data kami tentang demam yang tiba-tiba tinggi, kemudian diare yang persental pada satu kelurahan, hingga kasus gigitan hewan penular yang berpotensi rabies. Mungkin bagi warga itu sebagai gejala atau penyakit biasa, tapi buat kami itu mungkin adalah tanda atau awal gejala wabah. Penyakit potensial wabah adalah penyakit yang bisa menyebar secara luas dan bisa dalam waktu yang singkat. Kota Pekalongan dengan amanah dari Kementerian Kesehatan mempunyai beberapa penyakit yang diawasi secara ketat. Sebagai contoh, diare akut, penyakit-penyakit karena nyamuk, kemudian penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hingga penyakit-penyakit yang
dampak dari kontak dengan hewan peliharaan ataupun unggas. Namun penyakit atau gejala-gejala tersebut adalah nyata yang bisa menyerang setiap warga tanpa pandang bulu. Tahun lalu saja ada 2084 kasus tersangka demam dengue. Ada 1.800-an kasus diare per kecamatannya. Kemudian juga ada 1 tersangka leptospirosis atau karena gigitan tikus. Tapi jangan panik, karena semakin cepat diketahui dan dikenali gejalanya, maka cepat juga bisa ditangani. Kami dari tim surveillance Kota Pekalongan bersama Puskesmas Kota Pekalongan hadir bukan hanya untuk mencatat, tapi untuk berjaga bersama Anda. Potensial wabah yang sering muncul adalah diare akut, kemudian ISPA, dan juga suspek demam dengue atau orang warga lebih mengenal demam berdarah. Jadi benar adalah demam dengue. Untuk kasus diare sendiri di Kota Pekalongan cukup tinggi sekali angka kejadiannya dibandingkan dengan kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kemudian untuk kasus ISPA itu juga cukup tinggi, mungkin dampak-dampak dari buruknya sanitasi. Kemudian juga kasus demam dengue itu juga cukup tinggi, makanya kami mohon bantuan warga untuk bisa melaporkan kasus-kasus yang mungkin belum sampai ke kami. Penyakit demam dengue diawali oleh demam. Yang lebih signifikan adalah terjadi pada anak-anak jika dia ada temannya atau yang sepermainan atau selingkungan sakit panas berbarengan. Makanya antisipasi, segera periksa ke Puskesmas jika menemukan gejala-gejala demam. Selain demam, nanti akan lebih mengarah, itu sudah mengarah ke gawatan seperti perdarahan, munculnya ruam-ruam, itu adalah arah-arah kegawatan. Jadi harapan kami panas segera untuk periksa. Ya pemirsa, kembali di Narasehat, masih bersama saya Diah Kusuma dan kita masih berada di lapangan Jetayu tentunya karena di sini kondisinya lumayan ramai walaupun mendung syahdu gitu ya. Dan kita bertemu dengan Bapak siapa Bapak? Boleh dong kita kenalan dulu. Joni. Bapak Joni. Juni? Ya. Oh, Juli. Joni. Oh, Joni. Hai Pak Joni. Oke Pak Joni. Pak Joni di sini masih ngapain sih? Ini kan mendung-mendung ya. Bawa rombongan itu. Oh. Bis mikro. Oh, jadi Pak Joni itu sopir. Sopir, ya. Oke, sopir. Berarti asli mana ini Pak Joni? Asli Comal. Oh, Comal Mas Pekalongan Pak ya? Pekalongan. Oh iya. Oke, udah hidup di Pekalongan selama berapa tahun Pak? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Aslinya mana? Aslinya Comal. Comal kan Pekalongan toh? Iya, Pekalongan. Ya maksudnya itu. Berarti dari kecil atau kapan? Dari kecil. Ya berarti nggak 20 tahun dong. Oh ya. Apa ini masih umurnya 20 tahun? 20 tahun pemirsa. Saya sama bapaknya, mudahan bapaknya ya. Oke Pak, selama hidup di Pekalongan Bapak pernah menjumpai penyakit wabah apa ini Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang Bapak jumpai? Nggak tahu. Masa? Pak, ya wes, tak pertanyaannya wes. Pak Joni pernah sakit apa? Oh, sakit pusing. Oh, pusing. Karena? Ya, karena cuaca. Karena cuaca. Pusing, kalau saya pusing karena aduh pengen punya duit banyak Pak. Nah, iya.
Itu ya Pak ya. Oke Pak, nah hari ini kita tuh masih bahas Pak mengenai penyakit potensial wabah penyakit, dan diantaranya ada ISPA saluran pernafasan, terus ada demam berdarah gitu-gitu Pak. Nah itu tuh termasuk penyakit yang bisa menjadi potensial wabah di Pekalongan gitu. Bapak tahu penyakit ISPA Nggak tahu. saluran pernafasan gitu? Nah itu tuh juga menular Pak, bisa menjadi wabah. Kalau misalkan ini ya Pak ya, kalau Bapak misalkan di desa Bapak ada banyak orang yang kena penyakit saluran pernapasan, apa yang Bapak lakukan? Nggak tahu. Nggak tahu, oke, nggak tahu Pak ya. Nah Pak, ternyata kita tuh harus lapor ke puskesmas Oh, ya. Pak. Misalkan Bapak nggak sakit nih, Ya. karena warganya banyak yang sakit, Bapak ya harus lapor, Oh, ya, ya. biar nanti ditangani sama puskesmas ataupun dinas Ya, kesehatan. Nah Pak, Bapak kan belum tahu nih ya, Ya. penyakitnya belum, juga bingung nih kalau misalkan mau lapornya kemana. Kita menghadirkan narasumber nih Pak, narasumber spesial Pak ya, yang tentunya pengen ngasih tahu ke masyarakat, tentunya termasuk ke Pak Joni, bagaimana penyakit, seperti apa cara mengatasinya, penyakit apa saja gitu, dan bagaimana kalau misalkan terjadi wabah seperti itu, kita harus lari kemana? Bapak pengen tahu nggak? Pengen. Pengen ya? Ya. Serius pengen? Ya. Pengen tahu banget atau mau tahu aja? Banget. Banget. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, hitung dulu Pak, hitung dulu, sabar. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Ya, karena diare itu bisa menyebabkan dehidrasi berat, apalagi terhadap anak-anak ya, dan lansia, dan menyebar dengan cepat jika dalam kondisi sanitasi yang buruk. Maka dari itu, jika diare, segera datang ke puskesmas untuk diberikan pengobatan yang standar untuk mengembalikan cairan-cairan yang hilang karena diare. Dengan seperti itu, kejadian diare bisa ditekan. Sanitasi yang buruk, alhamdulillah dari data kami, perilaku BABS atau buang air besar sembarangan itu sudah cukup bagus nilainya. Tapi seperti akhir-akhir ini kejadian di mana kita mengalami darurat sampah, itu juga sebagai kita punya efektor untuk membawa dari sampah ke makanan yang menyebabkan potensi kasus diare lebih tinggi lagi. Sanitasi yang baik seperti cuci tangan, kemudian menutup makanan setelah atau sebelum dimakan, kemudian menggunakan air sabun dari setiap dari buang air besar ataupun buang air kecil. Bisa menjadi bahaya jika terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Makanya di Puskesmas Kota Pekalongan semua ada oralit. Mungkin buat kita obat-obat kuno, tapi itu adalah obat yang sangat bagus. Bahkan kami waktu mengundang spesialis anak untuk jadi narasumber di acara kami, beliau menyampaikan lebih baik daripada menggunakan cairan infus. Maka dari itu, jika mendapatkan resep berupa oralit dari Puskesmas, diminumkan setelah buang air besar. Kasus ISPA bisa ditanggulangi dengan cara menggunakan masker dikala batuk, kemudian cuci tangan juga, kemudian dan dipastikan jendela-jendela di rumah selalu dibuka agar terjadi sirkulasi udara yang lebih baik, ditambah ada pencahayaan dari matahari. Itu telah sebagai sterilisasi alami. Untuk membedakan antara penyakit potensi wabah atau enggak, memang jika dilihat dari kejadiannya. Jika kejadian itu terjadi pada satu orang, mungkin itu karena faktor-faktor dari seseorang tersebut. Tapi jika itu sudah mengenai 2 atau lebih orang,
atau warga itu bisa jadi berpotensi wabah. Maka dari itu seringnya kasus demam dengue itu adalah dimulai dari satu yang kena demam dengue dulu, nanti bisa menular kemana-mana. Maka harapan kami setiap ada kasus demam dengue yang dilaporkan oleh petugas puskesmas, para ketua RT maupun ketua RP, ketua RW bisa mengkoordinasikan masyarakatnya untuk bisa menyebarkan abate-abate di tempat perindukan nyamuk. Peran puskesmas dalam penanggulangan penyakit potensial wabah adalah melaporkan ke Dinas Kesehatan, kemudian melakukan penyelidikan epidemiologi, dan beserta Dinkes, puskesmas sebagai pengkoordinator penanggulangan atau kejadian tersebut. Bisa melalui turun langsung ke tempat warga yang sakit, bisa melalui sosialisasi, bahkan sampai ada yang di fogging. Peran serta masyarakat melalui kepanjangan tangan kesehatan, alhamdulillah Kota Pekalongan terpilih dari 10 kabupaten kota menjadi percontohan di Jawa Tengah sebagai menggunakan masyarakat sebagai perpanjangan laporan. Jadi jika ada masyarakat yang sakit atau mobilisasi masyarakat dari daerah-daerah endemis seperti dari daerah-daerah timur yang kita kenal sebagai daerah-daerah endemis malaria, itu mereka melaporkan ke puskesmas-puskesmas. Pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan. Ya, masih di lapangan Jetayu dan kita bertemu dengan duo boy nggak tuh? Yang pertama kita kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Muhammad Maftuh Zaki. Oh iya, matur suwun Bapak. Aduh, saya tuh teleder Pak ya. Makasih Bapak. Siapa Mas? Muhammad Maftuh Zaki. Panggilannya Jackie. asik. Kita katakan Jackie ke kamera satu kali lagi. Jackie. Ya, asik. Boleh. Yang sebelah sini. Panggil aja siapa ya? Aska deh. Pakai Z. Aska. Nah, Oke, ngeten. Aska dan Jackie. Oke, saya dia ya, teman-teman ya, Mas Aska dan Jackie. Nah, hari ini Narasehat itu masih membahas mengenai potensial wabah yang ada di Pekalongan. Kamu wes urip ning Pekalongan pirang tahun? 16 Pak Pitulas. Oke, Pitulas berarti asli Pekalongan ya. Iya. Kalau Aska? Sama 17 17. tahun. Selama di Pekalongan pernah kena penyakit apa gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Cuma batuk pilek. Oh, batuk pilek. Oke, batuk. Strong guys. Oke, siap. Spill tipsnya dong biar sehat kayak Mas Aska. Bahagia. Asik. Karena bahagia itu meningkatkan imun tubuh guys. Wih, siap. Oke, kalau dari Mas Jackie, asik Jackie. Paling parah sih cacar air sih. Cacar air. Iya, itu juga udah lama banget. Kalau cacar air itu termasuk penyakit yang menular nggak, Mas Jackie? Enggak, Termasuk ya, Iya, tapi itu tuh termasuk. biasanya terjadi sekali seumur hidup ya nggak Iya. sih? Kalau misalkan udah kena ya udah nggak kena ya gitu ya. Nah itu termasuk penyakit menular juga. Tapi yang kita bahas hari ini penyakit menularnya seperti demam berdarah, saluran pernafasan gitu, Mas ya. Nah kalau untuk DBD, Mas tahu nggak sih apa itu penyebabnya? Faktornya deh, jangan penyebabnya. Kalau penyebabnya jelas ya nyamuk ya. Kalau faktornya, Faktornya apa? Imun tubuhnya lemah mungkin. terus dicokot nyamuk, ngono? Apa dicokot mantan? Oke. Ini gitu. Oke, faktornya apa kayak Jackie? Lingkungannya kurang bersih. Betul. Apa? Tempatnya cocok nggak nyamuk berkembang. Cocok biak. nyamuk, oke Nggak nyamuk. berkembang. Oh, oke. Apalagi? Nyamuk, kan.
Kamu kelas piro, Jack? Sulas. Solas. Ya, Kamu as? sama-sama. Solas. SMP ngendi sih, Ge? Oh yes, oke, sip. Tapi di sekolah pernah nggak sih bahas mengenai potensial wabah ini yang ada di Pekalongan gitu? Belum pernah. Tapi kita pernah ya, kita sebagai Gen Z mengalami betapa menjadi saksi bahwa wabah apa kemarin? Covid ya, corona ya. Iya. Oke, untuk adimu ono sing namanya corona ngono ra? Mbok lahir pas corona. Enggak ada ya. Oke, nah, Jeki, Aska, hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial biar Jeki dan Aska itu tahu kalau misalkan terjadi penyakit di Pekalongan ataupun di lingkungan Jeki dan Mas Aska, itu lapornya kemana dan harus ngapain kayak gitu-gitu. Kalian pengen tahu nggak? Pengen dong. Pengen Pengen. banget. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Ya. Oke, tak hitung 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Peran serta masyarakat memang sangat kami butuhkan. Dengan begitu, masyarakat lebih mewaspadai kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di masyarakat. Dan itu adalah suatu respon sosial yang sangat bagus, di mana beberapa warga ikut memerhatikan kesehatan dari warga-warga yang ada di lingkungannya. Yang bisa dilakukan warga jika bertemu atau menemui warga lain yang berpotensi penyakit wabah adalah pertama, menghimbau untuk segera periksa ke Puskesmas agar diketahui itu karena apa. Yang kedua, melaporkan kepada Puskesmas untuk antisipasi jika warga itu atau tetangga yang sakit tidak datang ke Puskesmas agar bisa dikunjungi oleh petugas Puskesmas. Jika tiba-tiba ada panas beberapa warga cukup tinggi, segeralah lapor ke Puskesmas karena di situ mungkin terjadi suatu penularan penyakit yang terjadi di lingkungan tersebut. Di Puskesmas itu ada petugas surveillance yang tugasnya adalah menyelidiki kasus agar tidak terjadi kasus-kasus yang berpotensi wabah. Maka dari itu, dengan melaporkan kejadian itu ke Puskesmas, nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas surveillance yang ada di Puskesmas dan akan melaporkan ke Kepala Puskesmas dan Kesehatan. Di setiap Puskesmas, alhamdulillah sekarang sudah mempunyai semacam hotline, dan juga alhamdulillah di Kota Pekalongan kader-kader kami cukup banyak. Insya Allah warga Kota Pekalongan mengenal kader-kader kesehatan yang berada di lingkungannya, dan jika menemukan seperti itu bisa juga disampaikan kepada kesehatan atau melalui hotline Puskesmas atau datang langsung ke Puskesmas. Mengapa Kota Pekalongan menjadi rentan terhadap penyakit potensial wabah? Karena faktor iklim tropis, kepadatan penduduk, dan juga sanitasi yang belum merata, ditambah beberapa tempat masih berpotensi banjir jika terjadi hujan. Maka dari itu potensi tadi bisa seperti tadi, kalau banjir menggenang akan jadi perlindungan nyamuk, kemudian sanitasi yang tidak merata jadi bisa menjadi penularan potensi ISPA dan diare dan sebagainya. Untuk melapor kejadian memang nanti ditangani oleh petugas surveillance oleh Puskesmas. Tapi siapa yang melaporkan? Bisa semuanya. Bisa dari Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, atau bahkan sampai ke masyarakat itu sendiri.
Kalau ditemukan beberapa anak dalam satu lingkungan mengalami gejala demam hampir bersamaan, kemudian ditemukan satu warga meninggal tanpa sebab yang jelas, kemudian jika ditemukan kematian massal dari unggas-unggas, mohon segera laporkan ke Puskesmas agar segera ditangani. Mencegah wabah bukan tugas pemerintah saja, tapi juga tugas masyarakat. Mari bersama kita kenali penyakit potensial wabah demi kota Pakualaman yang lebih sehat dan kota Pakualaman yang lebih baik.